Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Ramadhani dengan NIM 2416040030 dari kelas Aksya'a. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, yaitu dengan menjelaskan perbedaan AKM 1 dan AKM 2 serta menjelaskan materi yang ada di Akuntansi Keuangan Menengah 2. Nah, terdapat beberapa perbedaan dari AKM 1 dan AKM 2. Pada AKM 1 itu mempelajari dasar akuntansi, sedangkan AKM 2 itu mempelajari akuntansi lanjutan. Pada AKM 1 itu fokus pada siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang, sedangkan AKM 2 itu fokus pada akun-akun khusus dan pelaporan keuangan. AKM 1 itu mempelajari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Sedangkan AKM 2 itu materinya lebih membahas kas, piutang, persediaan, aset tetap, investasi, utang, ekuitas, dan laba per saham. AKM 1 itu banyak membahas proses pencatatan transaksi, sedangkan AKM 2 itu banyak membahas pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pelaporan akun. Kemudian, AKM 1 itu dasarnya adalah persamaan akuntansi dan siklus akuntansi. Sedangkan AKM 2 itu dasarnya adalah standar akuntansi, PSAK atau IFRS. Kemudian, tujuan AKM 1 itu menyusun laporan keuangan dasar. Sedangkan AKM 2 itu bertujuan memahami perlakuan akuntansi untuk akun-akun tertentu secara lebih mendalam. Dari beberapa materi yang ada di Akuntansi Keuangan Menengah 2, saya akan membahas akuntansi sewa. Nah, sewa itu adalah alternatif memperoleh aset tanpa harus membelinya. Nah, akuntansi sewa ini membantu perusahaan menghemat kas. Kemudian, terdapat dua jenis sewa, yaitu sewa operasi atau operating lease dan sewa pembiayaan atau finance capital lease. Kemudian, terdapat perbedaan operating lease dan finance lease. Pada operating lease atau sewa operasi, itu hanya mencatat beban sewa, tidak ada depresiasi, tidak ada beban bunga, dan tidak memengaruhi aset dan utang. Kemudian, pada finance lease atau sewa pembiayaan, itu mencatat aset dan utang, ada depresiasi, ada beban bunga, serta menambah aset dan utang. Pada PSAK 30 tentang sewa adalah perjanjian yang memberikan hak kepada lese untuk menggunakan aset selama periode tertentu. Klasifikasi sewa ini didasarkan pada substansi transaksi, bukan bentuk kontraknya. Berikut terkait indikator-indikator klasifikasi. Yang pertama, kepemilikan aset berpindah kepada lese di akhir masa sewa. Kedua, lese memiliki opsi membeli aset dengan harga murah. Ketiga, masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset. Keempat, nilai kini pembayaran sewa minimum mendekati nilai wajar aset. Kelima, aset bersifat khusus sehingga hanya dapat digunakan oleh lese. Kemudian pada soal akuntansi sewa, berikut terkait datanya, yaitu entitas melakukan leasing dengan nilai sewa 10.000 pada 1 Januari 2010. Masa manfaat aset itu 5 tahun. Aset didepresiasi 5 tahun dengan metode garis lurus. Sewa merupakan bentuk kontrak yang dapat dibatalkan dengan jangka waktu 5 tahun. Kontrak tahunan yang dibayarkan itu 2.505 setiap akhir tahun. Bunganya 8% per tahun. Dari data-data yang saya bacakan tadi, itu diketahui bahwa nilai asetnya 10.000, bunganya 8%, masa sewanya 5 tahun, dan pembayaran tiap akhir tahunnya itu 2.505. Nah, pada penjelasan yang pertama itu adalah schedule leasing. Pada kolom yang pertama ini, itu adalah tahun. Tahun ini dari masa sewanya 5 tahun, dari 2010 hingga 2014. Kemudian, pada bunga dan pokok dari MLP. Bagian bunga ini, itu perhitungannya didapat dari utang awal dikali suku bunga. Utang awalnya ini 10.000 dikali suku bunganya 8%, maka hasilnya 800. Begitu juga perhitungan untuk tahun 2012 hingga 2014. Kemudian bagian pokok. Nah, perhitungan pokok ini didapat dari pembayaran tiap akhir tahun dikurang beban bunga. Pembayaran tiap akhir tahunnya ini itu 2.505
dikurang beban bunganya itu 800. Jadi 2.505 dikurang 800 itu hasilnya 1.705. Begitupun untuk perhitungan pada 2011 hingga 2014. Nah, bagian total ini itu didapatkan angkanya dari pembayaran tiap akhir tahun sebesar 2.505. Selanjutnya pada kolom utang akhir tahun, ini perhitungannya itu dari utang awal dikurang pokok. Jadi utang awalnya itu 10.000 dikurang pokoknya itu 1.705. Jadi hasilnya 8.295. Begitupun hingga perhitungan 2013. Nah, pada utang akhir tahun, itu perhitungannya dilakukan terus hingga utang menjadi nol pada akhir tahun kelima. Penyelesaian selanjutnya yaitu membuat jurnal. Pada bagian operating list, debitkan biaya sewa 2.505 dan kreditkan kas 2.505. Nah, angkanya ini didapatkan dari pembayaran tiap akhir tahun. Kemudian, bagian capital list itu debitkan leasing sebesar 10.000, kreditkan utang leasing sebesar 10.000. Nah, 10.000 ini didapatkan dari utang awal tahun. Kemudian, debitkan utang leasing sebesar 1.705. Nah, ini didapat dari perhitungan pokok. Kemudian, debitkan beban bunga senilai 800 itu didapat dari perhitungan beban bunga. Kemudian, kreditkan kas sebesar 2.505. Nah, ini didapatkan dari 1.705 ditambah 800. Selanjutnya, debitkan beban depresiasi senilai 2.000, kreditkan akumulasi depresiasi 2.000. Nah, 2.000 ini didapatkan dari harga perolehan dibagi umur manfaat. Harga perolehannya itu 10.000 dibagi umur manfaatnya 5. Jadi hasilnya adalah 2.000. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang imbalan kerja dan pensiun. Perlakuan akuntansi atas imbalan kerja itu diatur dalam PSAK 24 revisi 2013 imbalan kerja. Berlaku untuk pemberi kerja mencakup imbalan kerja jangka pendek, pesangon imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Nah, imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat bekerja memberi jasa. Perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka pendek relatif sederhana karena tidak memerlukan perhitungan aktuaria dan tidak didiskontokan. Pesangon. Pesangon ini adalah imbalan yang terutang akibat PKK, baik yang berasal dari keputusan perusahaan atau diberhentikan, ataupun keputusan karyawan atas tawaran perusahaan atau sukarela. Perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara yang pertama, ketika penawaran atas imbalan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Kedua, ketika biaya-biaya terkait restrukturisasi telah diakui sesuai PSAK 57. Pada imbalan pasca kerja, itu adalah imbalan kerja yang disediakan perusahaan dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masalah kerjanya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, program imbalan pasca kerja itu harus dikelola oleh entitas terpisah yang disebut dana pensiun. Nah, pada perlakuan akuntansi atas program iuran pasti relatif sederhana, yaitu seluruh pembayaran iuran diakui sebagai bebas, sedangkan liabilitas hanya diakui atas iuran yang belum dibayarkan. Perlakuan akuntansi atas program imbalan pasti lebih kompleks karena membutuhkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur liabilitas dan beban yang diakui, serta memungkinkan meningkatkan keuntungan dan kerugian aktuarial. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.